Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini judul materi kita hari ini, kebenaran penurunan Al-Qur'an. Tujuan pembelajarannya adalah ada 3. Pertama, dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kedua, dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Yang ketiga, dapat menganalisa sejarah penurunan Al-Quran. Oke, ini kata konsepnya. Kalau untuk definisi Al-Quran dan yang terkait dengan Al-Quran ini, nama-nama Al-Quran, definisinya baik secara bahasa dan istilah sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kajiannya adalah turunnya Al-Quran, pengertian dan proses turunnya Al-Quran. Kemudian ditulis, pengertian dan proses penulisan Al-Quran. Nah, ini diajarkan di sini. Maksudnya, setelah Al-Quran itu diturunkan, ditulis atau dicatat dan dihafal, kemudian diajarkan apa maksud ayatnya. Nabi mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran. Ada di antara sahabat itu yang tidak paham maksudnya, ada yang langsung bertanya kepada Nabi, ada Nabi yang menjelaskannya. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Al-Quran itu diajarkan oleh guru kita kepada kita. Nah, ini baru kita masuk kepada nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, turun Al-Quran itu maksudnya, kalau kita bahasakan di sini seperti ini. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Jadi kalau ini kita simpelkan saja bahasanya, turunnya Al-Quran adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini baru terjadi perbedaan pendapat di sini. Setidak-tidaknya ada 4 pendapat bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Pendapat yang pertama, Al-Qur'an itu turun ke langit dunia pada malam Qadar. Jadi dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia pada malam Qadar sekaligus, lengkap dari awal sampai ke akhirnya. Bisa dikatakan mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diturunkan pada malam Qadar sekaligus. Kemudian setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Kenapa bisa berbeda tahunnya? Ada 20, ada 23, ada 25. Ini tergantung perbedaan pendapat berapa lama Nabi tinggal di Makkah, atau berapa lama turunnya Al-Quran di Makkah, sehingga terjadilah perbedaan tahun menentukan berapa lama Al-Quran itu diturunkan. Pendapat yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar atau 20 tahun, atau dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Jadi setiap tahun pada malam qadarnya Al-Quran itu selalu diturunkan ke langit dunia. Nah, itu untuk kebutuhan untuk kebutuhan atau untuk pedoman selama 1 tahun ke depannya.
Kemudian pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekadar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, jadi gini. Jadi Al-Qur'an itu menurut pendapat ini diturunkan selama 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar, atau 25 kali Lailatul Qadar. Nah, setiap turun itu, dan dia kan setiap tahun turun. Nah, pas tahun itu turun, maka itu kebutuhan untuk 1 tahun itu saja diturunkan ayatnya. Begitulah kira-kira maksud pendapat ini. Yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah malam Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Nah, jadi dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia pada malam Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan cara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, nah yang keempat ini prosesnya atau caranya. Yang pertama diturunkan dulu ke Lauhil Mahfuz. Berarti di sini ada pendapat yang lain. Ada tempat yang lain. Dari tempat yang lain diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dari langit dunia baru diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini ke dunia atau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang keempat. Nah, dari cara-cara ini menurut saya, pendapat saya, inilah yang banyak yang memakainya, yakni Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz diturunkan sekaligus lengkap pada malam Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Al-Quran diturunkan dalam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kita genapkan menjadi 23 tahun. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai 9 Zulhijjah pada Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau 10 Hijrah. Jadi, Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan. Ketika itu umur Nabi sudah masuk 41 tahun, ada yang mengatakan masuk umur 40 tahun. Nah, kalau di sini katakan sudah masuk umur 41 tahun. Nah, jadi ini yang pertama turun itu pada malam 17 Ramadan. Malam ya, pada malam 17 Ramadan. Kemudian terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah pada waktu Haji Wada. Turun pertama itu di Gua Hira. Oke, kita lanjutkan. Terlanjutkan penulisan Al-Quran zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi, ketika Al-Quran itu turun, Nabi menyuruh para penulis wahyunya untuk mencatatnya, atau sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dihafal. Sedangkan untuk menuliskannya itu sarananya pelepah kurma. Itu tempat menulisnya dulu di kulit, potongan kulit unta dan lain-lain, kemudian di batu dan di tulang-tulang unta. Nah, disitulah dulu sarananya ketika Al-Quran itu diturunkan, dicatat di situ, di pelepah kurma, di tulang unta, di batu, dan di kulit. Karena pada saat ini kecenderungannya lebih utama kepada menghafal Al-Quran. Kemudian zaman Abu Bakar. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar menjadi khalifah. Maka banyaklah orang-orang yang kembali kepada kekafirannya. Ada yang malas membayar zakat,
ada yang mengaku sebagai nabi dan lain-lain. Maka terjadilah perang Yamamah. Pada perang Yamamah ini banyaklah para hufaz yang gugur. Para penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Sehingga melihat keadaan itu, Umar bin Khattab sebagai orang yang visioner, berpandangan jauh ke depan, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran itu dikumpulkan dalam bentuk sebuah mushaf, karena ketika itu masih terpisah-pisah. Abu Bakar awalnya menolak. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah memberi petunjuk, tidak pernah menganjurkan agar Al-Quran itu dibukukan. Sehingga Abu Bakar merasa kalau dilakukan hal itu nanti menjadi sebuah perbuatan dosa. Tetapi karena Umar bin Khattab memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk kemajuan Islam, maka Allah melapangkan hati Abu Bakar sehingga Al-Quran dikumpulkan ketika itu. Nah, ini lalu dipanggillah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini awalnya juga menolak. Kenapa? Karena beratnya pekerjaan tersebut, beratnya tanggung jawabnya. Bahkan dia pernah berkata bahwasanya aku lebih baik disuruh memindahkan gunung daripada melaksanakan amanah ini. Nah, kemudian Allah melapangkan hati Zaid bin Thabit. Nah, kemudian seluruh catatan-catatan itu dikumpulkan, dicatat ulang, sehingga terjadilah sebuah mushaf yang ada dari dari Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar sampai ia wafat, kemudian dipegang oleh Umar sampai ia wafat, kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Oke, yang ketiga, zaman Utsman bin Affan. Periode ini adalah penulisan Al-Quran yang berbeda dengan penulisan sebelumnya atau pengumpulan sebelumnya. Kalau zaman Abu Bakar itu menyalin seluruh catatan-catatan Al-Quran disalin dalam sebuah mushaf. Tidak ada ketentuan penulisannya. Kalau di sini alasan penulisannya karena ketika itu sudah mulai terjadi perbedaan-perbedaan bacaan, sehingga Al-Quran dituliskan dalam satu dialek Quraisy dengan satu bentuk tulisan, yakni Rasmul Utsmani. Nah, sehingga bisalah seragam kaum muslimin dalam membaca Al-Quran dan tidak terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Nah, ini kalau kita bikin untuk lebih mudahnya seperti ini, proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah ini terjadi pada malam Qadar. Nah, dari Baitul Izzah atau langit dunia ini ke Nabi Muhammad ini pertama kali diturunkan pada 17 Ramadan dan diturunkan setelah itu secara berangsur-angsur. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Proses penulisannya ada pada masa Nabi ini, penulisannya ketika itu dalam bentuk sarana yang seadanya saja, di pelepah kurma, di tulang unta, di batu dan lain-lain. Jadi ketika wahyu turun, Nabi menyuruh para sahabat mencatatnya atau penulis wahyu untuk mencatatnya dan menghafalnya. Pada masa Abu Bakar ini inisiatif dari Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar agar dikumpulkan Al-Quran, karena takut nanti Al-Quran itu akan hilang atau ada yang terlupa. Sebab apa? Sebab pada masa Abu Bakar ini terjadi perang Yamamah dan banyak sekali para penghafal Al-Quran yang syahid.
Sehingga atas usulan dari Umar bin Khattab dikumpulkanlah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Ini adalah dituliskan kembali karena terjadi beberapa perbedaan bacaan di antara kaum muslimin, sehingga diseragamkan dalam bacaan dialek Quraisy dan disebut dengan tulisan Rasmul Utsmani. Oke, lanjut. Nah, ini rangkumannya. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Diturunkan berangsur-angsur, sesudah itu dalam waktu 23 tahun. Penulisan dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, yang syahid di medan perang, membuat sahabat Umar menyampaikan pendapat kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Kemudian proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kalau mulainya sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.